Pernah dengar chip bernama X-Ring 01? Katanya sih, performanya bisa ngalahin Snapdragon, padahal teknologinya masih dipertanyakan. Siapa sebenarnya yang bikin chip ini? Kenapa tiba-tiba muncul dan langsung bikin geger dunia teknologi? Dan yang paling bikin penasaran, apakah ini cuma proyek ambisius yang overhype? Atau benar-benar game changer baru di dunia prosesor mobile? Tenang, kita bakal bongkar semua faktanya, dari pabrikannya, performanya, sampai rahasia di balik klaim gila mereka. Gas, kita mulai. X-Ring 01 bukan dibuat oleh perusahaan misterius, tapi justru oleh raksasa teknologi yang sudah kita kenal, Xiaomi. Setelah bertahun-tahun bergantung pada Snapdragon dan MediaTek, Xiaomi akhirnya mengambil langkah besar dengan mengembangkan chip flagshipnya sendiri. Lewat investasi masif lebih dari 13 triliun rupiah, mereka menciptakan X-Ring 01 sebagai simbol kemandirian dan ambisi untuk masuk ke liga besar produsen chip global. Chip ini diproduksi menggunakan proses fabrikasi 3nm dari TSMC dan diklaim sanggup menyaingi Snapdragon 8 Elite dan bahkan Apple A18. Langkah ini bukan cuma soal performa, tapi juga strategi jangka panjang Xiaomi untuk membangun ekosistem teknologi yang sepenuhnya dikendalikan sendiri. Xiaomi mengklaim bahwa X-Ring 01 punya performa yang bisa bersaing, bahkan melampaui Snapdragon 8 Gen 3 dan Apple A18. Gila? Mungkin. Tapi mari kita lihat datanya. X-Ring 01 hadir dengan konfigurasi CPU 10 core, termasuk 2 inti performa tinggi Cortex-X925 dengan kecepatan hingga 3,9 GHz. Ini lebih tinggi dibandingkan inti utama di Snapdragon 8 Gen 3. Untuk urusan fabrikasi, X-Ring 01 sudah menggunakan proses 3nm dari TSMC, sama seperti chip flagship Apple terbaru, yang artinya efisiensi daya dan performa thermal bisa diadu. Tak ketinggalan, di sektor AI, Xiaomi menyematkan NPU khusus yang diklaim mampu menangani AI generatif lokal, termasuk image enhancement dan real-time video effects. Tapi, semua ini masih dalam klaim pabrikan. Belum ada hasil benchmark independen yang benar-benar bisa mengonfirmasi keunggulan ini secara nyata. Jadi, saat ini kita baru bisa bilang, di atas kertas, X-Ring 01 sangat menjanjikan, tapi performa di dunia nyata? Masih tanda tanya besar. Kalau cuma lihat sekilas, X-Ring 01 kelihatan seperti lompatan besar dari Xiaomi. Tapi, apakah benar chip ini benar-benar inovatif? Atau sebenarnya masih tertinggal dari para raksasa seperti Qualcomm dan Apple? Dari sisi proses fabrikasi, X-Ring 01 sudah pakai teknologi 3nm TSMC yang saat ini jadi standar tertinggi di industri, setara dengan Apple A18 dan lebih baik dari banyak chip yang masih berada di 4nm. Untuk CPU, arsitektur 10 core dengan 2 inti Cortex-X925 terbilang agresif. Bahkan, kelas speed-nya mencapai 3,9 GHz, sedikit di atas Snapdragon 8 Gen 3. Tapi ada hal menarik, X-Ring 01 belum banyak dibuktikan di dunia nyata. Belum jelas apakah dukungan terhadap RAM LPDDR5X dan penyimpanan UFS 4.0 sudah dioptimalkan penuh. Begitu juga dengan integrasi modem 5G dan GPU internalnya, masih belum banyak data yang bisa membuktikan apakah GPU-nya bisa menyaingi Adreno atau GPU milik Apple. Selain itu, ekosistem software juga jadi tantangan. Optimalisasi sistem operasi dan kompatibilitas dengan berbagai aplikasi berat adalah hal yang sering diremehkan. Tanpa ini, sekuat apapun hardware-nya, hasil akhirnya bisa tetap mengecewakan. Jadi, secara teknologi, X-Ring 01 menjanjikan, tapi belum cukup bukti untuk disebut revolusioner. Inovatif?
Mungkin. Tapi untuk saat ini, statusnya masih menunggu pembuktian. Di atas kertas, X-Ring 01 terlihat mengesankan. Tapi seperti biasa, performa sebenarnya baru kelihatan saat dipakai di dunia nyata. Jadi, bagaimana performa chip ini saat benar-benar diuji? Xiaomi sudah mulai menyematkan X-Ring 01 di perangkat flagship mereka, seperti seri Xiaomi 15S Pro. Dari hasil awal, banyak reviewer yang menyebutkan bahwa performanya cukup stabil. Multitasking terasa lancar, dan suhu perangkat relatif terjaga meski digunakan intensif. Namun, ada juga catatan penting. Beberapa pengamat teknologi melaporkan bahwa throttling masih terjadi saat rendering grafis berat atau menjalankan aplikasi berbasis AI generatif. Artinya, performa tinggi yang dijanjikan tidak selalu konsisten dalam jangka panjang. Dari sisi efisiensi daya, baterai cukup awet, tapi belum bisa mengalahkan efisiensi Snapdragon 8 Gen 3 di perangkat sekelas. Lalu soal GPU, masih belum mampu menyaingi Adreno saat menjalankan game berat seperti Genshin Impact pada setting ultra. Jadi, ekspektasi tinggi memang wajar, apalagi dengan hype dan klaim performa yang begitu ambisius. Tapi saat ini, realitanya masih di level cukup bagus, belum menghancurkan kompetitor. Masih ada potensi besar, tapi jelas, X-Ring 01 belum bisa disebut sebagai raja baru prosesor mobile, setidaknya belum sekarang. Xiaomi nggak bikin X-Ring 01 cuma buat pamer teknologi. Ini adalah bagian dari strategi besar, mengurangi ketergantungan pada chip pihak ketiga seperti Qualcomm dan MediaTek. Dengan membuat prosesor sendiri, Xiaomi bisa mengontrol penuh performa, efisiensi, dan integrasi antar perangkat, mirip seperti yang dilakukan Apple dengan chip seri A mereka. Tapi ini bukan cuma soal teknis. X-Ring 01 juga adalah alat branding kuat. Dengan menciptakan chip sendiri, Xiaomi menegaskan bahwa mereka bukan sekadar pembuat HP murah, tapi siap bersaing di level atas sebagai inovator teknologi global. Ini juga sinyal ke pasar bahwa mereka serius membangun ekosistem. Bayangkan, HP Xiaomi, tablet, smart home, bahkan mobil listrik, semua pakai chip bikinan sendiri. Efisiensi dan kompatibilitas bisa dikendalikan sepenuhnya. Namun, membangun prosesor itu bukan lari sprint, tapi maraton. X-Ring 01 adalah langkah awal. Tujuannya bukan langsung mengalahkan Snapdragon, tapi menjadi fondasi dominasi jangka panjang. Jadi, X-Ring 01 bukan sekadar chip, tapi simbol ambisi besar Xiaomi. Performanya menjanjikan, tapi belum revolusioner. Pertanyaannya sekarang, apakah ini awal kebangkitan prosesor buatan sendiri? Atau justru hype sesaat yang akan tenggelam? Ketik pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan update teknologi terbaru.